Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Angga Satria. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Herlina selaku guru informatika di KKA, yaitu membuat rekaman bagaimana sih cara mengerjakan maksud saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Excel dengan baik dan benar, terutama di materi kita hari ini, yaitu fungsi logika. Pertama kita buat dulu karena materi kita hari ini adalah fungsi logika, kita bikin dulu kita pakai, lebih enak sih pakainya terus semua ya, bagi kita harus baca fungsi logika. Nah, di sini kelihatan nggak sih? Nah, di sini kelihatan kan? Di sini kelihatan kalau misalnya di fungsi logika ini teksnya itu berlebihan. Jadi di sini sel A itu melebihi kapasitasnya, berarti kelewatan, dan masuk ke sel B. Supaya sel A ini nyatu dan lebih kelihatan bagus dengan tulisan yang rata, kita ubah dia menjadi kita margin dan center. Kita bikin sepanjang pipa kita langsung pakai shortcut aja. Kalau untuk shortcut dari merge and center, yaitu Alt ditambah H ditambah M dan tambah C, kita langsung sekaligus, kita langsung coba ya. Nah, sudah tercenter, kita ganti kita berikan dulu penanda dengan warnanya warna apa ya, warna hijau, boleh hijau. Oke, kalau misalnya ya, sekarang ini ilmu baru nih guys, kalau misalnya kalian dapat tugas atau dapat kerjaan yang disuruh buat data yang betul-betul nomor itu sampai beribu-ribu, tapi di saat presentasi kalian harus berikan informasi bahwa judul apa sih dari tugas kalian ini atau pekerjaan kalian tugas apa ini. Nah, karena di sini ada judulnya, ya nggak ada judulnya nih. Kita misalnya sekarang ini lagi di sel ini yang ke 85 nih kan, dan 85. Nah, kita ditanya nih di sini, ini namanya materinya apa nih, judulnya apa, daripada kita scroll ke atas. Jadi ini kita coba klik di sel ini, kolom kedua, kemudian kita klik view, kita klik free pen up. Nah, hasilnya adalah pas kita turun ke bawah, nah jadinya judulnya tidak akan kemana-mana. Oke, lanjut kita langsung ke materi aja ya. Yang materi kita yang akan saya jelaskan hari ini, yang pertama ada logika not, logika and, logika or, dan juga logika if. Nah, yang pertama kita mulai dari logika and not. Kita klik satu, not. Not ini apa sih sebenarnya guys? Not ini adalah representasi dari negasi. Negasi adalah memberikan suatu kondisi. Nah, input dari not ini kita harus pakai bilangan biner. Input not ada bilangan biner, dan hasil dari
konsepnya nggak konsep sih kayaknya ya, nggak konsepnya lah, intinya cuma dibalik-balikin aja kalau misalnya itu. Oke, jelas ya. Oke, kita enter. Nah, ini kelihatan kan di sini berlebih nih kan. Kalau mau rapi kayaknya naruh di sampai di sel N aja lah. Nah, caranya gimana? Kita apa namanya? Kita blok dulu dari sel B dan sini kita sampai O. Karena kita mau tulisannya ini sampai O aja, nggak mungkin bisa pasti kan kalau tulisannya lurus. Jadi aku bikin sekitar 2 sel, mungkin 2 kolom lah, 2 kolom. Nah, sini 2 kolom aja lah. Nah, sini kita merge dan center juga pakai yang tadi juga ya, shortcutnya Alt H F C. Nah, karena sini belum rapi, kita rapikan, kita akan masukkan dan klik low. Oh, dia salah guys, maaf ya, kayaknya ini kurang panjang, kurang lebar, jadi segini aja, 2 aja lah. Alt C. Oh iya, belum lupa bro, setelah kayak gini kita warp text. Nah, baru bisa kita tengahkan dan kita beri warnanya kayak ini. Perlu border nggak? Oh tidak, itu border. Dari not ini kita akan coba di sini input dan output. Inputnya 1 itu jelas. Oke, kita rapikan dulu dan kita berikan border. Sini kalau untuk shortcut dari bordernya itu ini caranya. Shortcut itu kalau nggak salah Alt ditambah H ditambah H ditambah B tambah A. Cek dulu Alt H B A. Nah, jadinya hasilnya itu ya. Oh iya, nanti jangan bilang. Oke, jadi kita coba dulu tes, dicoba kita eksekusi notnya ya. Di sini kita ketik sama dulu, karena setiap kita mau nulis kita harus mengetik sama. Karena di sini kalau bikin not, kita ketik not, buka kurung. Sini hasilnya apa? Kok ada input ini tuh ada di sel berapa? Karena di sini input 1 itu ada di sel C8, kita bikin C8. Udah, keburu. Hasilnya adalah false karena di sini inputnya itu 1 atau true, berarti di outputnya false. Kita jadi aku lanjutin lagi, jadi saya lanjutin lagi, aku maaf.
ini konjungsi. Kemudian konjungsi sendiri adalah menggabungkan dua atau lebih statement atau pendapat. Statement itu pendapat kan? Data inputnya dari N ini adalah bilangan biner, hasilnya adalah true or false. Dan di sini perbedaannya dengan NOT adalah dia sama yang N ini, logika N itu pakai konsep konsep apa ya, kalau nggak salah itu perkalian. Nah, langsung aja kita tes ya. Di sini, oh ya, kabarnya tadi belum diwarnai. Kita kasih warna. Kok nopil? Kita kasih warna merah. Ya, merah dulu. Merah dulu. Biru. Oke, biru. Ini kita tes di sini. Kita kalau di N ini kita punya data sendiri, berarti datanya itu begini. Misalnya saya mau bikin data tentang berat badan, mungkin. Oke, berat badan dari nama teman saya. Berat badan apa ya? Berat badan saya aja lah. Berat badan saya dan berat badan teman saya. Teman saya adalah kita pakai siapa ya? Kayak nama Aji aja ya. Aji ini ngomong Aji. Oke. Nah, ini kita warp text dulu supaya dia dalam satu kolom, dalam satu sel aja, satu kolom betul-betul. Kolom ini kita warp juga. Terus ini kita tengahkan. Oke, kita buat BB saya itu 10, enggak lah, bercanda. Mungkin 90, jujur aja lah ya, 98 ya. Jadi ini BB nya Aji itu kita bikin aja mungkin 58. Nah, kita rapikan dulu ya tabelnya ya. Kita kasih warna sini. Oh ya, lupa di border dulu. BA. Biru tadi lah ya. Oke. Pertengahan dulu. Oke dah. Ini kita akan mulai coba ya di sini. Kita masukin input terus di bawah ya state satu, atau lebih singkatnya kita bikin S1 aja. S1 S2. Nah, ini kita merge center dulu. Ini kita merge center juga. Karena apa? Karena di sini kita bikin outputnya. Statement satu itu apa ya? Input pertama itu benar-benar ya, benar dan benar. Kemudian input kedua benar dan salah. Yang ketiga salah, benar. Dan yang keempat salah,
border dulu biar rapi. Oke, kita tes dulu, kita coba ya. Kita pakai sama dengan dulu, setting sama dengan n dalam kurung. Karena di sini kan input 1 itu benar sama benar, berarti input 1 itu n sama dengan jika BB bilang berat badan bilang itu lebih besar daripada berat badan tadi. Karena di sini word Excelnya bisanya itu pakainya yang titik koma, jadi kita pakai titik koma, dan BBAJ itu lebih kecil daripada BB bilang kurung dan enter. Ini adalah true. Karena apa? Karena di sini kita pakai konsepnya konjungsi. Ya. Kalau misalnya pernyataan benar, kalau pernyataan benar itu hasilnya nanti outputnya benar juga. Harusnya bukan pendapat aja, ini adalah pernyataan hasil. Oke. Nah sekarang yang kedua, di input kedua kita di sini statement satunya benar dan statement 2 nya salah, sama dengan n dalam kurung jikalau BB nya bilang itu lebih besar daripada BB Aji, dan Aji itu lebih besar juga daripada Gilang. Ini sudah fix salah ya guys. Nah hasilnya false. Kita input ketiga sama dengan n dalam kurung berat badan Gilang itu lebih kecil daripada berat badan Aji. Amin. Itu terus kemudian ya kita langsung ke titik 2 ya, karena di sini statement 2 nya itu benar, berarti berat badan Aji lebih B21 itu lebih kecil dari berat badan Gilang C21. Itu kurung enter. Hasilnya adalah false. Nah ini yang terakhir salah sama dengan n dalam kurung BB nya Gilang C21 itu lebih kecil daripada BB nya Aji, dan BB nya Gilang itu sama beratnya dengan Aji. Itu ditutup kurung dulu ya. Ntar kalau kita lihat hasilnya false juga gitu ya guys. Kasih warna dulu. Oke, selanjutnya kita ke yang or. Kita copy juga di sini. Kita taruh. Jangan lupa diganti. Kalau or ini dia juga sama sama-sama menggabungkan dua statement, tetapi dia bukan representasi dari konjungsi, tapi representasi dari disjungsi. Kalau misalnya konjungsi beda dengan disjungsi itu. Kalau misalnya konjungsi itu kan dia pakai penambahan dan kan, karena dia menggabungkan dua statement dan ditambahkanlah kata dan. Kalau misalnya disjungsi menggabungkan dua statement atau lebih dengan kalau misalnya di bahasa Indonesia itu dia pakainya atau. Kalau konjungsi tambahannya dan, kalau misalnya disjungsi berarti tambahannya atau. Inputnya tetap bilangan biner. Ya, bisa udah 10 menit. Input auto tetap bilang biner. Lanjut ya, input auto tetap bilang biner dan hasil dari eksekusinya adalah true atau false. Tapi di sini konsepnya itu bukan kalian, tetapi di konsepnya adalah
pertambahan atau penjumlahan. Nah, kita langsung tekskan aja. Ini kita pakai data lagi. Datanya kita pakai sekarang di badan TB apa tinggi kelas berapa, TB apa lagi ya, oh Bastian ya. Kita kanan sini kelebihan dikit, salah belum. TB Bastian Eder. Nah, karena kelebihan kita warp text aja. Kita apa namanya, tengah semuanya kita kasih di sini. TB nya Rafa itu kalau nggak salah 180. Kalau misalnya yang si Bastian itu bikinnya 175. Oke deh, kita keluar. Kita kasih border dulu. Kita kasih warna. Ini kita tangan aja. Kita tes sekarang ya. D3 kita atau ada output udah salah dulu, salah benar. Statement 1 0, statement 2 1, statement 1 ya 1, statement 2 0, dan statement 3 kita kasih dulu border. Kita coba tes yang di or sama dengan or dalam kurung jika bendera A itu lebih, ini kan salah dulu kan, pertama segmen 1 salah dulu, itu lebih kecil daripada BB-nya si Bastian, dan yang benarnya TB-nya Bastian itu lebih kecil dari TB-nya Rafa. Benar karena sesuai dari konsep tadi kan, konsepnya penjumlahan. Nah di sini statement satunya 0 dan 1 atau benar dan salah. Kalau misalnya benar 0 dan 1 salah dan benar. Kalau misalnya 0 ditambah 1 tambah 1 hasilnya. Kalau misalnya salah ditambah benar hasilnya jadi benar. Nah jadinya true. Ini bisa di sini enggak? Nah ini hasilnya langsung aja kita tarik ke bawah. Oke, yang ketiga udah, sekarang yang keempat dan oke lagi sini. Keempat adalah if sini adalah jika maka adanya representasi dari, kalau ini apa ya, kalau misalnya
adalah apa ya, aku lupa. Dia representasi yaitu representasi dari guys, jadi ada kesalahan teknis. Tadi saya izin ke tablet sebentar, maaf ya. Jadi if ini adalah representasi dari implikasi. Jadi nah, implikasi ini adalah menarik sebuah kesimpulan dari dua statement. Oke, bilangannya itu kalau nggak salah 10, tapi enggak dia nggak pakai bilangan kalau. Nah, hasilnya itu hasil eksekusi itu tergantung dari apa yang kita buat. Misalnya mungkin hasil eksekusi ini didapat dari sebab dan akibat. Oke, sih. Oke, udah. Kita langsung tes aja ya. Di sini kita bikin datanya dulu. Nomor di sini kita tesnya ini, di sini bikin data nilai-nilai siswa dan siswi dari TKD 1. Nilai status perlu KKM nggak? Oke. Di sini cara tergampang supaya kalau misalnya mungkin salah satu dari data dari siswa dari satu itu ada yang dihapus karena pindah sekolah, dan itu nomor-nomornya itu tetap berurutan di sini. Nah, kita ketik sama dengan row, terus dalam kurung kurang ketik minus row buka kurung ini di C54. Nah, gimana sih cara ngunci row itu? Caranya itu adalah dengan kita ketik kita ketik fn ditambah f4. Oke, nah, tutup, enter. Ini kita tinggal tarik aja mau berapa datanya. Nah, 10 adalah ya, kita bikin nama data.
cek aja 30 nih, kita ada dua lagi kan, tabel status sama predikat. Kita bikin dua status untuk nilai yang di atas. Nilai yang di atas kita kasih status apa ya, atau lulus atau win. Kalau misalnya yang di bawah hasilnya adalah aduh, kita kasih tabel lebih besar dari kok ini sih, salah maaf nilainya itu betul ya, di atas 75 karena Farhan 68 jadi lulus, Rafael 3 lulus, Haji 81 win, Waldo 90. Kemudian sekarang di predikat nilai dulu ya, data nilai predikat. Nilainya dari 90 sampai 100, predikatnya A. 80 sampai 89 predikatnya B. Ulang 70 sampai 79 dia dapat predikat C. 60 sampai 69 itu predikat D. Predikat D. Kemudian di bawah dari salah. Nah, di bawah dari 60 itu hasilnya adalah E. Kita kasih border ingat ya guys, ini sorry bu, ini udah lewat dari 10 menit lagi, kita lanjut lagi. Maaf ya bu kalau saya potong-potong, nanti saya di lagi. Nah di sini kita coba tes di predikat, karena di sini banyak nih nilai predikatnya kan.
kalau nilai kilang itu di atas 90, maka hasilnya adalah A. Jika nilai kilang di atas 80, nilainya tulis E55 nah, dalam buka kurung terus ya. Kalau setiap F itu kita harus buka kurung terus. Nilai kilang E55 itu lebih besar daripada 80, maka hasilnya ada B. Oke, terus titik 2 lagi, if buka kurung jika nilai kilang di atas 70, maka predikatnya adalah C. Lagi, jika nilai kilang di atas 60, hasilnya adalah predikatnya berarti D. Nah, sini udah ada berapa nih? Itu kan dari A sampai D itu kan berarti A, B, C, D 4 kan? 4. Karena A berarti ini sama, F nya juga 4 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, di sini langsung aja sama apa yang false nya sama dengan ini ya. Oh, kalau misalnya nilai kilang sudah di bawah 60, maka hasilnya adalah E. Karena di sini ada 4 if, maka kita tutup kurungnya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 dan enter. Loh, ada yang salah ya? Mungkin coba langsung aja lah ya. Terus lagi ulang. Nah, nilai kilang. Loh, kok gitu sih? Bentar. Oh, ada yang salah, Pak. Kalau kita bikin semua sama dengan juga, dia kalau misalnya, berarti kalau misalnya kita sama dengan itu nilai kilang lebih besar atau sama dengan 90, maka hasilnya A. Ya itu maksudnya. Ini udah bisa ya. Karena itu jadi salah. Harusnya itu di udah. Nah, begitu. Udah deh, kalau tarik aja ke bawah. Kelebihan. Saya. Udah dah. Ini kan dengan nilai kilang 80, berarti dia dapatnya B. Nilai pH 68 dapatnya D. Nilai berapa 73 dapatnya C. Nilai Waldo yang 90 dapatnya A. Gitu ya. Oke, begitu ya jadinya hasilnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terlebih lagi tadi banyak yang cut karena bukan dari saya tapi dari aplikasinya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi bila ada salah kata dalam video ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.
warahmatullahi wabarakatuh.